Ya, terima kasih banyak untuk Bang Sitorus dan terima kasih banyak untuk kampanye Pastor Christopher dari itu dalam, namun satu adalah penyimpanan tadi ya atau storage. Nah, Pastor di era sekarang di zaman serba globalisasi dan medsos ya, tentunya sebagai orang Kristen atau anak-anak muda Kristen itu kan tidak lepas dari yang namanya media sosial. Dan di sana tentunya segala sesuatu itu bisa terpublish dengan viral dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga kita tidak bisa terhindarkan. Anak-anak muda Kristen juga mungkin ada yang mengalami hujatan, olokan, dan juga hinaan di medsos dan tadi sudah disampaikan oleh Pastor bahwa kita bisa mengabaikan. Namun yang menjadi pertanyaannya Pastor adalah bagaimana dengan kita yang sudah terjebak dalam situasi yang begitu lama dalam kepahitan ini yang olehnya sulit untuk keluar. Dia bingung mau kemana gitu ya. Kadang dia mau berserah atau bercerita kepada rohaniawan atau pendetanya tapi takut dikecewakan. Dia juga kadang mau datang kepada Tuhan tapi dia malu dan merasa tidak layak. Itu mungkin bagaimana Pastor bisa menjawab atau menyikapi hal tersebut. Mungkin satu lagi Pastor yang terakhir soal hati. Hati kan itu nanti ditujukan dengan sikap ya. Nah, Pastor bagaimana mungkin tanggapan Pastor dengan kehidupan pelayanan anak-anak muda gereja sekarang yang banyak dalam artian mungkin saya pribadi ya tidak tahu dengan teman-teman. Kalau saya pribadi sering mendengar ada lingkungan pelayanan yang toksik, Pastor. Jadi kayak di mana anak-anak di dalam gereja contohnya itu mereka yang dianggap adalah panutan, tapi ternyata mereka menunjukkan sikap yang sebalik rohani. Tapi di situ ternyata ada gap, Pastor. Ada kayak apa ya, blok gitu. Seakan-akan mereka, aku tuh mungkin orang-orang putih atau aku ini dari Cindo doang gitu, yang bukan Cindo nggak usah. Contohnya, atau mungkin ada yang apakah ukuran orang itu hatinya melekat. Mungkin seperti itu, Pastor. Ya, Silakan Pastor langsung kita dijawab mulai boleh. dari mana dulu ya? Dari kalau udah ya itu pada akhirnya itu pilihan. Maksudnya budaya scrolling ini buat aku nggak harus diikutin. Kita harus bersosial media tuh dengan tujuan, guys. Sama kayak nongkrong deh. Ya, kalau nongkrong diajak tuh kita nggak harus iyain gitu. Nongkronglah ketika ada tujuannya. Misalnya contoh, gue itu nggak sembarang ketemu orang, nggak sembarang nongkrong, nggak sembarang datang konser. Bahkan gue nonton konser aja ada tujuannya. Bukan cuma lihat band-band favorit gue, tapi gue pengen ketemu teman-teman tertentu yang emang personil band yang gue tahu, gue udah follow bandnya, dan dia Kristen. Gue pengen nanya gitu hidupnya gimana. Gue pengen hargain karyanya sehingga gue punya akses biar bisa reach out ke dia. Jadi gue selalu nongkrong itu ada tujuannya. Orang kalau nongkrong nggak ada tujuannya, itu pasti ketularan deh. Pasti. Makanya mesti ada tujuan. Makanya bersosial media juga mesti punya tujuan. Ya lu tuh ngeliatin story-nya tuh buat apa sih gitu. Kalau lu pengen bisa lihat hidupnya, pengen tahu nih orang nih pergumulannya apa, misalkan lu terbeban untuk reach out ke dia, baru lihat story-nya. Cuman biasanya jangan kayak reels, scroll scroll scroll. Jadi semua ditontonin gitu buat apa sih? Maksudnya fungsinya tuh apa gitu loh. Makanya gue suka dari YouTube adalah lu bisa ketik judul. Artinya lu bisa dengan sengaja masuk ke sana karena pengen ada tujuannya gitu. Gue pengen tahu ini, gue pengen nyari ini. Gitu loh. Enaknya kalau kayak TV zaman dulu kan kita nggak ada pilihan ya. Kalau zaman gue semua yang dipasang itu yang ditonton gitu loh. Nggak bisa request, nggak bisa milih. Kalau sekarang bisa, anehnya udah bisa, masih aja ngikutin tuh. Oh, reelsnya auto gitu, set set set, ngapain sih itu, nggak fungsi banget gitu. Ya jadi kita harus bersosial media dengan tujuan, nongkrong juga sama. Ya ketemu orang tuh harus ada ada namanya define, eh, eh, ada tujuan ilahinya gitu. Kalau nggak ada kita akan punya kecenderungan bukan berdampak tapi terkena dampak. Ya bukan menularkan yang baik tapi malah ketularan. Itu kalau kita iseng. Ya apapun tuh harus intentional. Intentional artinya dengan sengaja ada tujuannya. Ya. Berikutnya berkaitan tentang eh, tadi pelayan-pelayan Tuhan yang mesti jadi teladan tapi malah enggak. Yang malah hidupnya berantakan, itu karena apa? Itu namanya buah dari atau efek samping dari nggak ngejaga hati. Ya, pelayanan itu sebenarnya paling bahaya kalau kita nggak sungguh-sungguh rohani. Karena disitulah hati kita rusak. Karena kita ngerasa diperluin nama Tuhan,
ya kan? Ngerasa si paling rohani, si paling berbakat, si paling bertalenta gitu kan. Akhirnya yang lain juga sama tuh, mentalnya pokoknya, "Ah, kalau main drum udah dia aja lah, dia yang paling jago," gitu. Jadi akhirnya sombongan masuk, ya ngerasa sok penting masuk, terus ngerasa si paling rohani juga masuk, akhirnya tadi ngegeng-ngegeng gitu kan. Terus kalau ada yang nggak datang, udah lama nggak datang, bukannya ditanyain apa kabar gitu kan, malah dibilangin kayak gian dia datang, tumben gitu. Tumben tuh adalah penghakiman, guys. Tumben tuh artinya gian lagi susah lo pasti kemari, pasti lagi perlu duit nih, gitu. Tumben tuh itu artinya. Jadi please kalau orang udah lama nggak datang jangan dibilang tumben. Tumben itu menyakitkan, guys. Ya tumben itu penghakiman sebenarnya. Kalau udah lama nggak datang lu peluk terus bilang gini, "How are you?" Ya, "Apa kabar?" gitu. "Kok udah lama nggak kelihatan?" gitu. "What's wrong? Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita bantu?" Itu dia. Dan itu sangat berbeda sekali dibanding tumben tadi. Tumben yang kayaknya lucu tapi nggak lucu gitu. Tumben tuh mengandung lu merasa kayak ini pasti ada kenapa nih makanya dia datang gitu. Ya, jadi kalau yang tadi rasisme emang harus menyingkir menurut gue. Ya itu udah satu hal yang eh, kita mesti perangi sungguh-sungguh karena kita ini terus dari lahir. Ya makanya Jawa Menanda nggak sukuisme, nggak etnosentrik. Ya karena emang tercahirnya campuran. Cuman lu bayangin kalau yang lu pure misalnya Batak doang gitu. Ya kan tuh pure tuh. Jadi tuh itu memeranginya lebih sulit lagi. Cuman gini, gua pribumi dalam tanda kutip karena jambore. Makanya gue perangi rasisme gua, ya kan atau kebaliknya gue diperlakukan rasis kalau di Karawaci dulu ketika 98 kerusuhan di Jakarta teman-teman yang Chinese yang kena rasisme. Kalau gue di Karawaci kebalik, mayoritasnya Chinese. Gue yang diperlakukan didiskriminasi gue sebagai yang bukan Chinese. Nah, jadi gue lawannya gimana tuh kecenderungan untuk nggak rasis ya adalah ya gue married sama Chinese. Jadi itu cara sederhananya. Jadi karena itu mesti diperangi sungguh-sungguh itu suatu yang mendarah daging, sesuatu yang di sekeliling kita gitu loh. Stigmanya begitu. Nah kita yang harus memeranginya yang sebagai bangsa menurutku. Bukan cuma bangsa lo sendiri, bukan cuma suku lo sendiri, semua. Artinya apa? Nanti di sorga isinya macam-macam. Kalau lo kebiasaan nongkrongnya sama mana yang apa yang ini mana nih yang nah itu contoh yang paling umum ada. Ya belum lagi yang kayak masalah apa namanya sosioekonomik misalnya. Yang kaya-kaya nongkrongnya sama yang kaya-kaya gitu, yang kismin-kismin nggak usah ikut lah. Ngapain dia ikut nongkrong, ntar ujung-ujungnya minta dibayarin kan gitu. Ngerti ya? Yang gitu-gitu tuh. Belum lagi anak dokter, anak pejabat, anak jenderal gitu kan, anak presiden atau apa pokoknya aneh-aneh lah. Belum yang gitu-gitu tuh. Nah, jadi kita yang dengan sengaja harus memeranginya dengan cara pertama menjaga hati kita. Jadi ketika misal contoh ya, diperlakukan rasis, jangan gampang tersinggung. Tetap aja jadi orang-orang normal yang bilang kayak, oh jadi gitu, jadi ini cuma buat yang Batak-Batak dari khotbah di Naposo aku bilang emang boleh mana boleh kalau bukan Batak kan gitu nggak boleh lah gitu. Boleh bang ntar diakalin bang diakalin gimana gue akhirnya gue pernah khotbah di HKBP 2 di Depok ya gue pernah khotbah di Naposo jadi gue dikasih marga dulu marga gue pura-pura Batak ya kan gue kalau khotbah pakai logat Batak mah kecil ya udah biasa temen-temen gue Batak semua jadi kok cuma logat-logat gitu bisa lah cuma tampang gue mana ada Batak-Batak muka gue antara Jawa sama Ambon atau sekalian Arab ya kan kagak ada Batak-Batak kali pun muka gue kan gitu ya tapi agak gesek tuh orang anak-anak sana tuh ya, tapi tapi gue bersyukur gue ngeliat bahwa akhirnya gini karena gue nggak boleh lagi di Naposo karena ketahuan bukan Batak akhirnya mereka bikin seminar gitu. Kalau seminar kan siapa aja bisa ya bicaranya itu cerdas tuh nah yang kayak gitu-gitu tuh harus dilakukan ketika dia menyadari oh sukuisme
ini nggak boleh sebenarnya, Tuhan tuh nggak suka nih kalau kita gini. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Kompakan deh sama yang lain tuh, yang menyadari bahwa ini masalah nih, nggak boleh dibiarin nih. Ini yang kayak gini nih kita harus bisa memahaminya secara dewasa, gitu. Karena kalau terus dilestarikan, wah, sistemik nanti kerusakannya, gitu ya Riko, ya nggak? Sistemik nanti, ntar ke depan anak kita juga gitu, cucu kita juga gitu, gitu aja terus, ya kan? Akhirnya, wah, sayang gitu. Jadi biar kita yang benar-benar dicelikan sama Tuhan dengan kebenaran firman, ya udah hidupilah itu yang tadi yang pertanyaan ketiga lu tentang jadi sebuah sikap bagi kita gitu untuk nggak rasis, untuk nggak uh, superior. Itu sih paling dari gua. Ya. Oke, banyak lah ya, Pastor.